Oke, kita mulai ya untuk pertanyaan dan review sedikit tentang AMG 9007. Sebelumnya saya tanya dulu deh, kan bisa unmute ya. Saya tanya dulu, katanya udah ada yang udah berhasil jual AMG 9007 belum? Ilham Bu, Ilham dari Gading Serpong. Oh ya, Pak Ilham ya. Nih. Iya Bu, udah Bu, satu Bu. Oke, selamat ya. Udah baru training sekali aja udah ini ya, udah kejual ya. Ini kayaknya pro nih Pak Ilham ya. Oke. Pakai video Bu kemarin. Oke. Ya yang penting ada penjualan lah ya. Itu berarti ada hasilnya. Ya, bagus. Hari ini kan kita belum ada dari tim marketing, belum ada keluarin reward, tapi nanti hari ini akan kita susun nanti kita share ya ke SPV masing-masing mengenai reward penjualan AMG 9007 ini. Nah, jadi untuk Pak Ilham itu saja, sampai yang lain lebih ini lagi dalam menjual AMG 9007 supaya nanti bisa dapat rewardnya. Ya, jadi jangan khawatir, reward itu pasti ada. Oke, kita langsung masuk ke review AMG 9007. Sebelumnya aku mau nanya nih, masih ingat nggak 2 poin terpenting? 2 selling point terpenting dari AMG 9007. Yang bisa jawab siapa? Paling kalau yang masih ingat ada 7 poin ya, 7 selling point yang saya kasih ke kalian. Di antaranya ada 2 selling point yang paling menonjol atau yang membedakan AMG 9007 dengan yang lainnya. Apa itu 2 poinnya? Ayo catatannya dibuka-buka. Dua selling point AMG. Yuk. Atau ada yang bisa ngomongin satu? Yang utama ya, selling point utama. Jangan jawabnya wave control. Wave control itu kan bukan cuma di AMG. Smart Air Diverter. Oke, Smart Air Diverter ya, itu masuknya ke aerodynamic design ya, yaitu selling point pertama menggunakan desain aerodinamika. Ya, aerodinamika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pergeseran antara benda gas dan udara pergeseran antara udara dengan benda padat. Nah, oke, yang pertama tadi Smart Air Diverter. Ini untuk yang desain aerodinamika. Desain aerodinamika yang kedua, jadi breakdown tadi kan ada 2 selling point. Yang selling point pertama itu adalah desain aerodinamika. Kita ingat desain aerodinamika. Nah, desain aerodinamika lebih dekat dengan sumber. Iya, benar. Terdiri dari dua selling point lagi. Itu yang pertama Smart Air Diverter yang dikatakan salah satu promotor tadi, sama sekarang ini closer, lebih dekat. Ya. Jadi diingat aja yang pertama smarter, lebih cerdas ya. Smarter itu apa? Smart Air Diverter. Ya, Smart Air Diverter. Kemudian yang kedua adalah closer. Closer itu lebih dekat. Ya, seberapa dekat? Lebih dekatnya berapa? Tingginya berapa? 33. 335. Iya, 335 mm. Oke. Berarti di selling point pertama sudah kita sebut semua ya. Aerodinamika design yang terdiri dari closer dan smarter. Kemudian yang kedua, desain kedua. Desain yang kedua, selling point yang kedua. Powerful aero. Powerful aero engine. Powerful ya. aero. Iya, atau kalian sebut dengan powerful juga boleh. Powerful, lebih bertenaga, ya, more powerful atau stronger, lebih bertenaga, lebih kuat, ya. Nah, dia terdiri dari beberapa desain juga. Yang pertama, BLDC motor. iya, BLDC motor atau kepanjangannya apa? BLDC. Apa itu BLDC motor? Dia lebih bagus dari motor DC.
ini siapa sih yang jawab kayaknya ini terus ya tadi ya. Brushless. Oke, DC terdiri direct dari motor. Ambar bu, ambar. oh, Mbak Ambar ya. Oke, bagus ya untuk lebih aktif kalau ada pertanyaan itu akan membantu kalian melekatkan ilmu-ilmunya di otak. Nah, oke, jadi BLDC motor itu perkepanjangannya apa? BLDC. Brushless ya. Brushless Brushless. direct. Iya, brushless direct motor dari teman nggak tahu ya brushless DC juga bisa. Brushless itu artinya tanpa sikat ya. Brushless itu nggak ada sikat. Jadi di dalam mesinnya itu dia nggak menggunakan sikat untuk menghasilkan energi, menghasilkan listrik ya, tapi dia menggunakan medan magnet ya. Brushless DC motor menggunakan medan magnet ya, yang lebih bagus dong daripada brush direct motor. BDC, ada BDC, ada BLDC ya. BDC itu DC motor yang menggunakan sikat di dalamnya. Nah, sikatnya itu gampang rusak, jadi ya pasti dong medan magnet lebih bagus. Kemudian lebih bening juga karena tidak ada gesekan antara sikat dengan komponen lainnya. Ya. Jadi salah satu keunggulan BLDC motor adalah lebih hening, kemudian lebih tahan lama. Ya, oke. Kemudian selain untuk desain power aero engine itu mesin pesawat ya. Maksudnya kita mengumpamakan mesin rangshoot kita seperti mesin pesawat yang merupakan mesin yang tergolong bagus banget ya. Jadi kalau selling point nomor 2 ini bisa kalian ingat dengan powerful juga. Powerful. Oke. Jadi tadi powerful itu terdiri dari BLDC motor. Kemudian yang kedua Intelligent FOC intelligent algorithm. Intelligent iya, FOC algorithm. Algorithm. Ya. FOC algorithm. Nah, fungsi FOC algorithm itu buat apa? Fungsi FOC algorithm. Fungsi FOC. Yang sensor bukan sih, Bu? Bukan ya? Sensor apa ya? Sensor Untuk mengatur cara kerja BLDC. bukan cuma sensor doang sih, bukan cuma sensor doang. FOC algorithm Untuk mengatur cara kerja BLDC motor. benar. Iya, untuk mengatur cara kerja BLDC motor. Ya, jadi bisa kalian ini jawabannya dari siapa sih tadi? Singkat, padat, dan jelas ya. Untuk mengatur cara kerjanya BLDC motor ya. Oke. Nah, cara kerjanya gimana? Maksudnya FOC ini keunggulannya apa? Ya, kok bisa BLDC motor ditambah FOC jadi lebih bagus, lebih efisien cara kerjanya? Nah, karena FOC itu bisa kita umpamakan sebagai otak manusia. Ya, diingat FOC itu adalah kalau manusia punya otak, berarti rangshoot punya FOC, algoritma ya, atau otak motor lah kita sebutnya. FOC algoritma itu adalah otak mesin. Nah, otak mesin inilah yang mengatur cara kerjanya ya. Kalau otak kita kan mengatur cara berpikir ya, cara berpikir manusia, kemudian logikanya itu fungsi otak manusia. Nah, kalau fungsi FOC itu mengatur cara kerja si BLDC motor supaya lebih stabil dan menghasilkan efisien yang paling tinggi ya. Si BLDC motor ini harus ngapain aja biar mencapai apa yang kita mau, kemudian dengan cara kerja yang paling bagus ya, cara kerja yang lebih efisien, kemudian membuat motornya lebih stabil ya. Itu fungsi dari FOC motor. Kemudian yang ketiga, powerful. Penghisapan dari belakang. Iya, penghisapan dari belakang ya, ditambah dengan efek venturi ya. Efek venturi sudah nggak perlu kita jelasin ya, udah ulang-ulang terus. Efek venturi itu adalah efek yang dari udara itu akan mengalir lebih cepat dari tempat yang lebih lebar ke tempat yang lebih sempit. Nah, sehingga nanti kita lihat ya untuk daerahnya di mana. Sehingga asapnya masuk dari tempat yang luas, kemudian tiba-tiba menyempit. Nah, itu akan mempercepat jalur
asapnya itu, sehingga lebih cepat terhisap dan dibuang keluar. Oke, bagus ya. Untuk dua selling point itu adalah yang pertama smarter, closer yang termasuk dalam desain aerodinamika. Yang kedua adalah lebih powerful. Nah, lebih powerful yang terdiri dari BLDC motor. Ya, kenapa disebut powerful? Nah, ingat ya, kenapa si AMG 9007 ini disebut powerful aero engine? Karena yang pertama menggunakan BLDC yang dibantu oleh FOC algorithm. Kemudian ada juga efek penghisapan dari belakang dan efek Venturi yang membantu asap lebih cepat terhisap dan dibuang. Ya, ini yang namanya powerful. Oke, ini tadi stronger, sehingga stronger itu karena menggunakan brushless. Stronger ini maksudnya sama ya dengan powerful ya, stronger, lebih kuat, powerful, lebih bertenaga. Nah, sehingga efisiensinya lebih baik. Di sini motor BLDC memiliki tekanan statis maksimum di 990 PA. Ya, ini diingat, tekanan maksimumnya itu di 990 PA, sehingga dia tidak takut akan pipa-pipa yang panjang, berliku-liku, banyak halangan, serta ruangan pemasakan yang rumit dan complicated. Ya. Maksimum airflow-nya, airflow itu daya hisap. Nah, daya hisapnya itu mencapai 1.390 meter kubik per jam, menyegarkan udara di dapur dalam waktu cepat. Ya, jadi karena penghisapannya lebih cepat, jalur asapnya itu masuk ke dalam dengan cepat. Tadi kan awalnya 8 menit per second. 8 meter per second ya. Nah, kemarin masih ingat ya, 8 meter per second menjadi 4 meter per second. Jadi lebih cepat dong ya. Menyegarkan udara di dapur dalam waktu yang lebih cepat, pada saat yang sama juga menjaga tingkat kebisingan, di mana serendah 43 dB. Ini yang tadi kita katakan itu lebih dekat, closer. Ya, closer seberapa dekatnya? Hanya berjarak 335 mm dari kompor. Ya, jadi kalau tradisional hood itu di 700 atau 650 sampai 700, untuk yang ini setengahnya, karena 335. Jadi dia menangkap asap langsung dari sumbernya. Pertanyaannya, kenapa sih 335 itu kan disebut sebagai low air inlet? Low air inlet. Tahu ya low air inlet itu apa? Ketinggian di mana di bawah golden collection zone. Ya, kemarin kan katakan golden collection zone itu ketinggian yang udah paling bagus, nggak boleh terlalu rendah, nggak boleh terlalu tinggi. Ya, ini untuk yang JKG 9031. Kenapa Rengsuit 9007 ini didesain di 335? Apakah dia tidak mempengaruhi efisiensi saat memasak? Apakah suhu saat memasak tidak terhisap oleh Rengsuit dengan ketinggian yang sangat rendah ini? Ayo. Yang bisa jawab? Kenapa sih AMG 9007 didesain di low air inlet? Padahal katanya low air inlet itu akan mempengaruhi kegiatan memasak kita. Contohnya, masakannya jadi gak matang karena apinya terhisap atau suhunya terhisap oleh si Rengsuit tersebut. Kalau ada yang customer yang nanya begitu gimana? Contohnya nih dulu, atau contohnya nih kita kenalin dulu si JKG 9031, sudah kita jelasin golden collection zone, low air inlet, high air inlet. Dia udah tahu dong low air inlet itu nggak bagus. Tiba-tiba kita jelasin lagi, oh atau mau yang ini Bu, AMG 9007. Nah, ini jaraknya lebih dekat, 335. Jadi asapnya jalurnya akan lebih pendek. Ya iya dong. Kalau keunggulannya jalurnya lebih pendek. Yang apalagi lebih dekat ke sumber, yang di situ kan menangkap asap kan langsung dari sumbernya, lebih dekat ke sumber, jadi lebih cepat dong. Nah, kalau customer-nya nanya, tadi katanya nggak boleh di low air inlet. Gimana tuh jawabnya? Ayo, nggak perlu takut salah. Ya, salah di sini nggak apa-apa, kebanding salah di depan customer. Nah.
Jadi gimana nih? Kok ini di low air inlet? Padahal low air inlet itu mempengaruhi ini loh, makan kita loh, kegiatan memasak kita. Why? Gak ada yang mau jawab atau nggak bisa unmute nih? Bisa kok ada yang unmute. Belum pada nyarap, Bu. Belum apa? Ada di otak tapi nggak bisa disampaikan. Sorry, itu tadi jawab bukannya? Firman. Boleh dibantu Bang Firman? Jadi Yang low Oke, silakan. air inlet dari tipe ini jarak lebih rendah, karena enggak Suaranya Nggak kecil tahu. ya? Putus-putus suaranya tuh yang Iya, jawab. putus-putus tuh, iya. Coba, silakan. Jadi kenapa ya air inlet ini lebih bagus? Yang pertama posisi jaraknya sebenarnya sudah cukup ini, Bu, untuk tipe yang ini karena posisinya bukan apa ya bahasanya tegak lurus. Posisinya itu ya, bahasanya menjauh dari kompor sedikit, bukannya tinggi tapi menjauh pas banget nempel di dinding. Gitu. Oke, jawabannya oke. 80, nilainya 80. Karena oke, sebenarnya benar ya, benar. Jawabannya benar karena jawabannya yang lebih singkat itu karena saluran masuk udaranya tidak langsung menghadap ke sumber asap. Itu perbedaannya. Nah, jadi 9031 itu saluran air inlet ya, atau saluran masuknya udara atau asap, saluran masuknya asap ini menghadap langsung ke sumbernya. Ini untuk yang JKG 9031 ya, menghadap langsung ke sumbernya. Sedangkan untuk yang AMG 9007 ini menghadapnya ke depan atau ke arah orang yang memasak ini. Iya, sehingga asapnya itu tidak langsung menghisap si suhu kita saat kita memasak, nggak langsung menghisap begitu. Jadi nggak langsung tertuju ke arah sumber asap kita, melainkan ke depan customer, ke depan orang yang memasak. Nah, itu perbedaannya. Kemudian kalau misalnya customer-nya tanya, kenapa ya? Padahal kemarin 9031 itu dikatakan bagus loh menghadap ke asap langsung. Kalau menghadap ke depan, ya kurang efisien dong penghisapannya. Caranya gimana? Ayo, customer-nya nanya, ini saluran masuk udaranya harus ke depan, nggak langsung ke ini, ke sumber asapnya. Apakah efisien? Ini posisinya yang seri JKG 9031 itu dia posisinya tegak lurus dari sumber asap, sedangkan untuk seri yang AMG ini dia tidak tegak lurus tapi menghadap si kompornya atau menghadap seperti itu. Menghadap apanya? Yang 9007 ini menghadap kemana? Bukan ke titik asapnya tegak lurus, enggak. Jadi dia agak miring kalau yang ya, itu kan untuk jawaban pertama. Nah, jawaban kedua kalau misalnya ini kan nggak langsung menghadap ke asap untuk yang 9007 ini. Apakah efisien? Emang efisien, emang bisa kehisap. Kan nggak menghadap ini. Kalau tradisional kan emang daya hisapnya langsung arahnya ke bawah, tetap arahnya ke asap. Oke, untuk JKG 9031 juga iya, arahnya ke bawah, arahnya langsung ke sumber asap. Nah, kenapa 9007 ini hadapnya ke depan? Apakah itu efisien? Cara kerjanya gimana? Kok bisa
Kok bisa efisien? Padahal dia nggak menghadap ke asap loh. Ada panelnya, Bu. Ada penyangganya di Oke. atas. Benar, ada panelnya. Karena sebenarnya kita harus jelasin dulu cara penyebaran asap. Ya, kita harus jelasin dulu cara penyebaran asap itu. Asap diproduksi, asap mengalami kenaikan, kemudian asapnya menyebar. Oke, jadi asap itu pasti akan mengalami kenaikan. Oke, dan kenaikannya itu adalah di 580 sampai 650 lah ya. Itu untuk yang golden collection ya, kalau kita pelajari kemarin. Itu kan asapnya masih naik tuh. Nah, yang 335 di ketinggian 335 ini asapnya udah mulai naik kan. Nah, jadi dia akan berhenti di depan saluran air inlet. Kok bisa dia berhenti di situ? Karena tadi kata salah satu promotor, dibantu dengan layar asap tersebut, panel asap tersebut. Ya, jadi cara jelasin ke customer-nya begitu. Ya, asap itu kan pasti mengalami kenaikan dong. Ya, habis naik dijaga oleh si layar asap ini sehingga asapnya tidak naik-naik lagi. Nah, begitu sampai depannya, ditambah dengan BLDC motor kita yang menghisap dengan cepat, sehingga asapnya udah langsung begitu nyampe di depan kan langsung hisap sama si raincoatnya. Oke, itu jawabannya ya. Kemudian next, tadi yang pertama stronger, ini closer, yang ketiga adalah faster, lebih cepat. Ya, cooking smoke highway adalah jalur, maksudnya lebih cepatnya apa? Adalah jalur asapnya. Jalur asap saat yang dihasilkan saat memasak. Nah, desain penghisapan belakang. Jadi gimana sih, kenapa sih dia dikatakan lebih cepat? Karena desain penghisapan dari belakang memungkinkan motor penghisapan itu berputar 180 derajat. Ya, 180 derajat maksudnya dari yang di depan putar ke belakang. Ya, itu yang dimaksud dengan 180 derajat sehingga penghisapannya jadi back extract, ya rear extract atau penghisapan dari belakang. Secara aktif mengurangi jarak asap memasak dan menghisapnya ke jalur yang lurus. Oke, kalau misalnya kita bayangin ya, ini nggak diputar, berarti penghisapannya dari depan ya. Begitu asapnya naik, jalurnya ke depan lagi, kemudian dibuang lagi. Nah, kan lebih jauh ya kalau lewat depan, sehingga motornya didesain putar. Jadi bukan begitu kita nyalain motornya putar, bukan begitu ya, tapi memang desainnya sudah diputar dari saat diproduksi. Ya, saat diproduksi memang si motornya ini sudah diputar. Karena kemarin sempat ada yang nanya ke saya, ini maksudnya berputar 180 derajat itu apakah kita buka, kita nyalain raincoat, motornya putar? Ya, motornya memang sudah didesain sedemikian rupa untuk menghisap dari belakang. Secara aktif dia mengurangi jarak asap, ya bisa kelihatan kalau naik dari sini, kemudian nah ini yang dinamakan dengan efek Venturi. Dari yang luas ke yang sempit, nah dia akan lebih cepat masuknya kan dari belakang sehingga jalurnya menjadi lebih pendek. Ya, kemudian dia membentuk sistem ekstraksi 3 titik. Ya, asap masakannya dikumpulkan nih di air inlet, collect, ya kemudian dihisap, ya dibuang dalam satu jalur tanpa gangguan. Sebentar, ada yang pertanyaannya disimpan dulu ya, pertanyaannya nanti disimpan dulu, kita tanya sampai di akhir, biar nggak berantakan nanti. Kemudian smarter atau lebih cerdas. Smart air distribution atau diverter, boleh di distribution, diverter sama aja, yaitu pembagian ya, pembagian udara yang cerdas. Ya, dengan satu sentuhan tombol, sentuhan tombol, saya nggak tahu kalian sudah melihat fisiknya belum, dia ada left sama right ya, kemarin juga sudah saya jelaskan left dan right, L, R. Kita tekan L, berarti 70% di kiri, 30% di kanan. Kemudian ini Total X Series ini menggunakan fitur ini untuk memfokuskan daya ekstraksinya ke dua sisi mesin.
bukan dua sisi mesin sih, dua sisi saluran air inlet harusnya ya. Kedua sisi saluran air inlet. Tergantung di mana asap pemasak terkonsentrasi dari merebus hingga menggoreng. Total X-series ini bisa memusatkan daya penghisapan untuk pengalaman memasak dan lebih tenang. Nah, contohnya kita mau merebus nih di sebelah kiri, tapi menggorengnya sebelah kanan. Nah, begitu kita pakai low speed, bisa juga kita lebih fokus ke sebelah kanan. Nah, dalam saat seperti ini, kita harus klik fitur right. Ya, 3%, 30% di left, 70% di right. Nah, coba lihat video, menunjukkan ketika dia memakai fitur left atau right. Gambar ini left. Iya, kalau left berarti kanannya naik, left kirinya turun ya. Diingat aja turun itu berarti rongganya lebih luas sehingga masukannya itu akan lebih banyak. Ya, sama seperti gini. Sebenarnya kemarin ada yang nanya, kalau kayak begini kirinya berarti 70% kali 1.390.000 bukan ya? Terus kanannya berarti 30% kali 1.360. Sebenarnya bukan begitu pemahamannya. Sama motornya kan cuma satu. Yaitu misalnya kita katakan di maksimum airflow-nya 1.390. Nah, dengan bantuan papan ini yang satu naik satu turun, maka asapnya daya hisap asapnya itu kan akan lebih kuat sebelah sini, kemudian lebih sedikit ke sebelah satunya lagi. Jadi misalnya nih contoh aja ya, biasanya pakai apa ya, kipas deh. Kipas kalau kita halangin setengah, nah yang kita dapatkan, angin yang kita dapatkan itu, angin yang ini kan mengeluarkan anginnya, ini kan menghisap angin. Tapi sebenarnya cara kerjanya sama, saya umpamakan saja dengan memakai kipas. Contohnya kipasnya kita tutup setengah. Nah, atau ada yang ngehalang setengah nih, kipasnya di depan, tapi ada satu orang lagi ngehalang setengah. Nah, angin yang saya dapatkan itu adalah setengah dari yang dihalangin, setengahnya maksudnya maksudnya nggak ke kita dong arah anginnya. Sedangkan kalau angin, contohnya si orang itu nggak menghalang di depan kipas, 100% dong yang kita dapat, ya kan? Anginnya 100% ke kita. Nah, itu cara kerjanya, itu pemahamannya. Daya hisapnya tetap di 1.390. Tapi karena bantuan dari si papannya ini membuat akhirnya jadinya 70%, 3:7 lah ya, 70% di sebelah kiri, contohnya kalau yang left. Nah, fitur left 70 sebelah kiri, 30 sebelah kanan. Nah, ini karena bantuan papannya. Jadi kalau misalnya kesenangannya, jadi kirinya daya hisapnya berapa, kanannya daya hisapnya berapa. Ini nggak bisa dihitung begitu gitu. Jadi tetap saja daya hisapnya itu di 1.390. Cuma karena bantuan papan dia akan lebih memfokuskan si daya hisapnya ke sebelah kiri, yang memfokuskan ke sebelah kiri. Kemudian yang didapatkan sebelah kanan itu hanya 30% perbandingannya 3:7 tuh. Kemudian selanjutnya ini kan bukan selling point utama ya. Selling point utama itu tadi yang 4 tadi lah. Stronger, closer, smarter. Satu lagi apa tadi? Stronger, closer, faster, sama smarter. Kemudian wave control. Wave control ini sebenarnya udah banyak yang punya. Jadi termasuk salah satu selling point juga ya, tapi bukan yang utama. Selain wave control, ada selling point apa lagi yang membantu si AMG 9017 ini? Sekarang kita ngomong yang general, bukan yang utama. Safety protection function. Benar, safety protection function. Nah, fungsi dari safety protection function itu apa ya? Kalau terjadi kebakaran ya. Yep. Kalau terjadi kebakaran, dia kan mengeluarkan suara alarm ya, atau beep 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 selama 30 second. Ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba suhunya naik, tapi sebenarnya kita lagi memasak nih, contohnya kita lagi masak tapi suhunya naik, mungkin dia kedeteksi suhu yang tinggi, dia berbunyi. Nah, bisa kita tekan tombol apapun untuk menonaktifkan suara ini.
sehingga nggak sampai 30 menit ya akan berhenti juga. Selain safety protection function, No filter, no filter. iya, no filter. Ya, no filter yang lebih memudahkan pembersihan. Kalau misalnya ditanya, ini kan no filter, kok bisa oil filtration-nya itu di 92%? Ya, kemarin belum saya kasih tahu untuk oil filtration itu di 92%. Kemudian untuk apa ya, satu lagi biasanya oil filtration sama si asapnya ini ya. Bentar. Bahasanya apa ya? Tingkat filtrasi asap kali ya, tingkat filtrasi asapnya itu di 97%, kemudian tingkat filtrasi minyak itu di 92%. Nah, kalau ada yang nanya, ih, nggak pakai filter, kok bisa 92%? Jawabannya gimana? Kok bisa cara kerjanya nggak ada filter, tapi bisa sampai 92% tingkat filtrasi minyak? Asapnya langsung masuk ke dalam, Bu. Terus untuk minyaknya otomatis dia akan turun langsung. Oke, minyaknya turun karena diputar sama si ringshot kita, motor kita ya, diputar ringshotnya, kemudian minyaknya turun, masuknya ke oil cup. Ya, jadi kita memadukan si BLDC motor dengan oil cup. Ya, nggak perlu ada minyak. Minyaknya sebenarnya bisa masuk. Kalau pakai filter itu sebenarnya nggak begitu ini juga ampuh. Lebih karena cuma 5% ternyata 5% minyak terfiltrasi pakai filter. Ya, selebihnya itu pakai apa? Pakai motor. Ya, perputaran motor yang semakin cepat sehingga minyaknya juga ikut keluar ya. Kemudian jatuhnya ke oil cup. Makanya si AMG 9007 ini kita desain dengan memiliki oil cup. Oke, selanjutnya selain no filter design, safety protection function. Memory function. Oke, memory function. Oh iya, memory function ini perlu saya ralat sedikit ya. Kemarin kata saya, oh memory functionnya itu bisa untuk lampu, bisa untuk left and right, bisa untuk speed. Ya, ternyata ketika barangnya datang, saya coba, soalnya kan kemarin saya di training sama pusat juga, kata pusat sih bisa si low speed, high speednya juga, tapi kemarin saya cek di barang aslinya, fisiknya, begitu saya matiin, saya nyalain, dia larinya ke auto turbo semua, jadi memori function itu cuma lampu, kalau lampu benar ya, lampu kan udah 3 stage. Nah, lampu sama si left and right saja. Misalnya kita pakainya left, lampunya level 2, kemudian speednya high speed. Nah, begitu kita nyala, dia memang lampunya level 2, kemudian left, tadi pakai fitur left ya, left, kemudian untuk speednya itu tetap ke auto turbo dulu dia. Ya, ke auto turbo dulu. Jadi bukan ke high speed atau ke low speed. Jadi memory function cuma 2, yaitu lampu dan smart air diverternya. Nah, ada juga desain lain, yaitu yang pertama karena slim ya, super slim. Kemudian ada lampu panggung, lampu kayak stage light gitu, lampu seperti mirip panggung. Di sini kemarin ternyata kan ada tiga tingkat lampu ya, tiga tingkat pencahayaan. Ternyata bukan dipencet sekali, 2 kali, 3 kali, 1, 2, 3 tingkatnya. Dia harus ditahan sekitar 3 detik dulu. Ya, begitu kita klik, kita tekan si lampunya nyala, kita tekan sekali lagi, memang mati. Ya, jadi untuk mengganti si tingkat pencahayaannya ini harus ditekan dulu di bagian lampunya itu selama 3 detik lah, kurang lebih 3 detik ya untuk menggantinya. Kemudian apalagi? Oh iya, untuk lock screen
pada saat pembersihan itu bisa di powernya ditekan 3 detik juga. Ya, di tombol powernya 3 detik. Kemudian wave controlnya sudah saya coba juga, bisa ya. Seperti yang saya katakan, untuk mematikan wave control. Ya, misalnya nih saya ngerasa wave controlnya ganggu. Kadang aku ngambil barang kelewat, malah langsung mati. Ya, jadi kalau misalnya mau matiin si wave controlnya, tekan si high speed, low speed, sama si lampunya ini barengan selama 10 detik. Nah, kalau kayak gitu, nanti si wave controlnya non-aktif sementara. Kalau mau nyalain lagi, tekan bersamaan si low speed, high speed, sama si lampu ini selama 10 detik lagi, kemudian dia akan aktif kembali. Oke ya, ini sedikit review mengenai AMG 9007. Sebenarnya menurut saya rengsut yang paling gampang pelajari ya ini. Ya, kita nggak perlu pelajari filternya, ya. Kemudian fitur-fiturnya juga gampang dimengerti, smart inverter kiri kanan doang gitu. Kemudian nih kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan kemarin ya. Ada yang nanya nih, layar asap dengan panjang 15 mm seperti itu menutupi setengah stella yang ada di atas. Apakah space di bawah si layar asap tersebut gelap atau enggak? Cahayaan, jawabannya adalah tidak. Kalau kalian sudah melihat fisik dari si AMG 9007 ini, kalian kan? Nah, ada bagian yang transparan di sini, mungkin panjangnya cuma lebarnya 3 kali ya, 3 kali 15/20 Pak. Nah, fungsi dari si bening ini, satu garis yang ini adalah untuk menerangi atau menembuskan cahaya dari atas sampai ke bawah. Jadi kalau ada yang nanya apakah ini gelap, tidak. Ya, karena dia ada desain detail seperti itu. Kemudian yang kedua, range ketinggian maksimalnya atau range-nya, ada nggak range-nya di ketinggian berapa sampai berapa? Sebenarnya kalau dari manual book atau instalasinya, gambar instalasinya itu di 285 sampai 325. Tapi yang paling dianjurkan adalah 335 ya, biar enggak karena kan kalau di China ini mungkin dari China ya, kalau di China mungkin karena panci-pancinya itu enggak tinggi, makanya oke 285 mereka masih oke lah, cuman kalau di Indonesia kayaknya lebih cocoknya di 325 ya. Kemudian other questions atau pertanyaan-pertanyaan lainnya. Cover dari AMG 9007 bisa dilepas nggak? Nanti kita lihat videonya ya, akan lebih jelas. Bisa dilepas, tapi dia merupakan satu kesatuan dengan stacklight. Ya, sebenarnya bukan covernya sih, lampunya itu sudah langsung ada kayak cover di atas, cuman kalau misalnya mau didekor lagi dengan cover stainless, bisa harus tambahin lagi. Nah, kemudian AMG 9007 body produknya nempel di dinding, proses bracketnya di mana? Ya, proses bracketnya adalah juga di dinding seperti produk Lexus lainnya. Kemudian harga AMG 9007 apakah sudah include cover dan bracket? Nanti juga kita di videonya akan ada lihat semua sudah include cover dan bracket, namun tidak termasuk penambahan cover yang panjang. Contohnya nih, pipanya kan lumayan panjang tuh untuk sampai ke plafon lah atau ke si lubang di rumah. Mungkin perlu penambahan cover. Nah, penambahan cover itu tidak termasuk di dalam kemasan produk AMG 9007. Kemudian AMG 9007 ini yang tadi kita tanya ya, yang saya tanya tadi, dia didesain tanpa filter minyak. Caranya untuk menampung minyak itu gimana? Kita menggunakan BIDC, kecepatan perputarannya sangat cepat, sehingga minyak akan diputar bersamaan dengan motor dan dibuang ke bawah yang akan ditampung oleh si oil cup. Yang kapasitas oil cup-nya itu kurang lebih 1,5 liter. Kemudian safety function yang ada pada AMG 9007 itu kapan sih mulai bekerjanya? Ya, dia begitu kita nyalain brake suit, sensor temperatur yang ada pada saluran air inlet ya, pada saluran masuk udara itu sudah mulai bekerja. Ya, jadi jika suhunya lebih dari 120 derajat atau 40 derajat dengan syarat, kalau 40 derajat sih stabil, nggak akan bunyi. 120 derajat bunyi ya. Kalau tapi kalau 40 derajat dengan syarat suhunya naik terus per detik itu naiknya 15 derajat, maka akan mengeluarkan suara alarm selama 30 detik.
Kemudian, apakah AMG 9007 cocok untuk semua teknik memasak atau bahkan cocok untuk tulisan yang menghasilkan api tinggi? Ini maksudnya tulisan menghasilkan api tinggi itu adalah teknik memasak flaming, ya, atau biasanya kita lihat di restoran-restoran koki chef yang kayak memasak dengan api-api yang gede, yang sampai tinggi banget gitu kan. Tentu saja sebenarnya cara memasak yang menghasilkan api tinggi itu atau dengan teknik flaming harusnya sih nggak berterusan ya. Dia nggak berterusan apinya setinggi itu selama 10 menit kan nggak mungkin ya. Nah, kalau berterusan itu kan namanya kebakaran, akan ada suara alarmnya itu dong. Jadi sebenarnya kita tidak menyarankan untuk memasak dengan teknik yang dapat menghasilkan api tinggi atau teknik flaming. Karena ketinggian asap itu hanya ada di 335 mm, dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada produk akibat kebakaran. Karena tempat kelas kita ini hanya akan tahan terhadap suhu 240 derajat. Ya, jadi takutnya kalau misalnya flamingnya itu mungkin sekali 2 kali oke, tapi kalau berterusan dan kita sering menggunakan teknik flaming untuk memasak itu tidak dianjurkan, tidak disarankan. Nah, karena takutnya produknya malah rusak ya akibat kebakar lah, bukan kebakaran, akibat kebakaran terus-menerus sama si api flaming ini. Tapi jika hanya percikan api kecil yang dihasilkan, contoh nih kalian apa ya yang kita masak itu yang menghasilkan percikan api kecil-kecil itu it's okay, nggak apa-apa. Dia tidak akan menyebabkan bahaya lain atau merusak produk. Nah, apakah panci rebus dengan tinggi 40 cm cocok untuk ketinggian Rexwood AMG 9007? Sebelumnya saya nggak tahu di sini sering ya menggunakan panci-panci rebus yang tinggi gitu ya. Kalau ukuran panci general di pasar itu sebenarnya sih AMG 9007 ini cocok untuk panci-panci umum yang sering kita gunakan, bahkan kuali juga oke. Tapi untuk panci yang khusus seperti ini, yaitu di ketinggian 40 cm, tidak dapat digunakan bersamaan dengan ya, karena kemarin saya cek ketinggian dari si kompornya sampai ke Rexwoodnya itu kan 335. Nah, dari apa yang kita bilang? Dari tungku kompor itu sampai ke layar panel asapnya itu lebih tinggi sebenarnya, sekitar 38 atau 40. Ya, 38 atau 40 ya. Jadi kalau untuk panci rebus yang tingginya pas 40 itu nggak bisa dipakai ya. Jadi di sini saya note panci yang dapat digunakan adalah panci yang tingginya tidak melebihi layar asap. Ya, bukan tidak melebihi 33 sih. Sebenarnya melebihi 33 bisa karena kalau 35 berarti masih bisa ya, karena masih ada 5 cm antara si panci ini sama si Rexwood-nya. Oke, tapi kalau bukan Rexwood sama si layar asapnya ini, kalau sudah lebih ya nggak bisa. Nah, itu patokannya. Apakah bahan dari produk AMG 9007 aman terhadap api? Sebelumnya bahannya ini menggunakan tempered glass. Untuk percikan api kecil itu untuk yang dihasilkan saat menumis bukanlah masalah besar, berarti bisa ya. Yang seperti tadi saya dikatakan percikan api kecil itu oke. Namun AMG 9007 ini bukan bahan yang tahan bakar. Ya, jadi tidak disarankan juga untuk memasak dengan teknik flaming yang menghasilkan api besar dan tinggi. Kemudian next, bagaimana cara kerja smart air diverter? Kenapa sih saya masukin pertanyaan ini? Karena kemarin kan sempat ada yang nanya daya hisap sebelah kiri dan kanan berapa dong kalau seperti itu. Daya hisapnya tetap di 1390, namun yang berubah hanyalah pemfokusan daya hisap ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan. Perbandingan fokus daya hisapnya adalah 7/3 atau 3/7 ya, sesuai dengan apa yang kita pilih. Nah, smart air diverter itu apa? Kadang kalau customer awam dengan bahasa-bahasa seperti ini bisa kita jelaskan. Dia membagikan saluran distribusi udara menjadi kiri dan kanan dengan desain aerodinamika. Desain aerodinamika itu adalah penambahan papan di saluran air inlet ya, yang dapat naik turun
sesuai dengan fokus kiri atau fokus kanan. Nah, kalau kita pilihnya fokus kiri atau left, maka papan kirinya turun, papan kanan naik, sehingga menyebabkan daya hisap di sebelah kiri lebih tinggi dari sebelah kanan. Tapi note-nya, daya hisapnya sebenarnya tetap 1390. Yang motornya itu tidak berubah. Motornya itu tetap 1360, cuma daya hisap sebelah kiri, kalau misalnya left ya, fitur left dinyalakan, daya hisap sebelah kiri itu akan lebih tinggi daripada daya hisapnya yang sebelah kanan. Itu karena bantuan papannya saja. Fitur apa saja yang ada memory function, ini yang harus saya review, cek ralat ulang. Memory function ini tingkat kecepatan enggak ya, saya hapus dulu deh. Oke. Jadi fitur yang masuk ke dalam memory function itu adalah tingkat pencahayaan dan smart air diverter atau left right yang digunakan sebelumnya. Maka ketika selanjutnya kita menyalakan kembali Rexwood, otomatis akan dinyalakan fitur-fitur yang dipilih saat kita memakai terakhir kali kita memakai Rexwood. Ya, terakhir kali memakai tingkat pencahayaan 3, begitu kita nyalain besoknya 3 muncul. Ya, smart air diverter juga sebelumnya itu normal. Ya, setelah itu besoknya kita nyalain lagi ya normal. Oke, apakah bahan yang digunakan pada body product? Apakah bahan tersebut tahan terhadap asap minyak? Bahan yang digunakan AMG 9007 adalah TPA, sama seperti jadi 9007. Bahannya ketika terkena noda asap dan minyak gampang dibersihkan, tidak mudah meninggalkan noda. Hanya perlu sering-sering dilap aja, sekali lap, bersih, gampang aja kok. Kemudian jangan dibersihkan pakai deterjen yang korosif gitu. Paling sabun-sabun yang soft boleh. Kemudian bahan yang digunakan pada body produk mampu bertahan di kisaran suhu berapa derajat. Yang kadang kalau papan air yang lagi itu bahannya itu lebih ke besi kali ya, bahannya besi ya. Untuk yang body produk AMG 9007 ini mampu bertahan di kisaran suhu maksimal 240 derajat. Ya, jadi kalau lebih dari 200 kadang ada yang lihat, ember gelas ini takutnya gampang pecah. Ya, tapi maksimum di 240 derajat kok. Kalau memasak kan nggak mungkin lah ya, gitu ininya. Oke. Kemudian fungsi wave control mampu bertahan berapa lama? Dan apabila rusak, apakah termasuk garansi atau berbayar? Jika berbayar, harganya berapa? Jawabnya, kalau pengguna menggunakan fitur wave control dengan serta area sensor tidak ternodai oleh kotoran lainnya, makanya harus sering-sering dilap ya. Maka Rexwood tersebut dapat terus digunakan. Sebenarnya maka fitur wave tersebut dapat terus digunakan. Nah, seberapa lama Rexwood bekerja, wave controlnya harusnya terus bisa terus bekerja juga fitur wave. Karena setiap pengeluaran produk dari pabrik akan dicek oleh Kotel dengan sangat detail. Ya, ini harus dijelaskan ke customer. Jadi jangan takut juga ada gampang rusak atau gimana, karena setiap pengeluaran produk itu dari pabrik akan dicek oleh tim Kotel dengan sangat detail. Kalau misalnya dia menemukan, contohnya nih hari ini ya, contohnya ya ada 100 unit yang keluar yang diproduksi. Kemudian ketika dites satu saja kelainan yang terdeteksi oleh salah satu unit, nah semuanya itu nggak boleh. Jadi pending keluar dari pabrik. 100 itu dicek ulang kembali, jangan sampai kayak terjadi juga sama dengan yang bermasalah, unit bermasalah tadi. Jadi itu benar-benar sangat detail diceknya. Ya, tapi ada juga kemungkinan rusak walaupun persentasenya kecil banget. Jika rusak, langsung saja hubungi teknisi Kotel untuk perbaikan. Biayanya sebenarnya di sini saya kurang tahu juga biaya wave controlnya berapa, karena kan baru masuk juga. Saya juga belum sempat discuss sama si teknisi Kotel ya, tapi aku update segera di grup. Apakah AMG 9007 cocok dengan dapur kotor? Kalau
Kalau jawaban saya sih, definisi dapur kotor itu apa sih? Dapur yang digunakan untuk memasak sesungguhnya kan? Dapur kan memang digunakan untuk memasak. Kalau dapur kotor berarti yang lebih sering digunakan untuk memasak ya. Cuman kalau dapur kotor itu tetap saja bisa digunakan ya. Saya bukan langsung menutup pasar dapur kotor ya, pakai dapur kotor udah nggak bisa pakai semen dulu, nggak begitu. Nah, dapur kotor tergantung dulu dong ketinggian panci-panci yang sering kamu gunakan apa, kembali lagi ke situ. Ya, jadi kalau ada customer yang tanya dapur kotor apa dapur bersih ini cocoknya? Sebenarnya ya pasti lebih cocok ke dapur bersih. Cuma kalau misalnya kebiasaan memasak ibu atau bapak tidak sering menggunakan panci-panci yang tinggi, itu kan cocok juga untuk dapur kotor. Dapur kotor kan lebih sering memasak ya, mungkin sering menggunakan ringshoot, kemudian ringshootnya akan sering dinyalain, kemudian apalagi merebus, menggoreng, lebih sering itu sebenarnya boleh, nggak apa-apa. Bukan maksudnya 9004 ini nggak boleh sering dipakai, karena dapur kotor kan sering dipakai, jadi nggak cocok dapur kotor, bukan gitu. Ya, dia bisa jadi nggak cocok dengan dapur kotor, tapi karena dipengaruhi oleh kebiasaan menggunakan ukuran pancinya. Ya, ukuran panci yang digunakan biasanya yang ukuran berapa sih, Bu? Ya, contohnya kita tanya dulu. Oh, biasanya panci-pancinya paling ya 30 cm. Oh, boleh dong. Boleh dong ya 30 cm. Jadi bukan karena dia dapur kotor, aku nggak rekomendasi kamu beli, bukan kayak gitu. Ya, jadi lebih fokusnya ke jenis-jenis panci yang digunakan. Karena salah satu kendalanya di sini adalah kan untuk mendapatkan daya hisap atau efisiensi hisap yang paling bagus, kemudian sekaligus menghindari benturan kepala. Satu-satunya jalannya adalah mendekatkan si saluran air inletnya ke dinding ya, sehingga mau nggak mau dia harus di 335 mm untuk jarak ke tubuhnya. Oke, jadi bukan dapur kotor nggak boleh. Ya, tergantung dong Bu, dapat panci yang digunakan. Nah, biasanya Ibu sukanya pakai panci ukuran berapa? Nah, oke, itu sih pertanyaan-pertanyaan umum. 2 kali ya, terlihat lihat bagus. Dua-duanya masuk. Nah, review itu bagus sih sebenarnya. Cuma kalau misalnya semuanya mau begitu, nggak mungkin juga karena kapasitas si training kita ini kan ya maksimal 100 orang. Sedangkan si promotor-promotornya ada promotor kita totalnya ada 100-an deh ya. Jadi